Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 Fermion. Suara Pogi kedengeran? Terdengar, Pak. Oke, sip. Ya. Makasih semuanya yang udah jawab. Coba dinyalain dulu kameranya masing-masing ya, biar nanti pas absen Pogi bisa lihat wajahnya sama seragamnya mungkin ya. Ini baru ada 20 kurangi 2, berarti 18 orang ya, baru 18 orang yang gabung. Enggak deh, dikurangi lagi 1 berarti baru 17 ya. Ini Jihan pakai 2 device. Fatia juga berarti 16, baru sedikit ya. Apakah perlu diumumin di grup gitu? Kayaknya enggak deh. Oh iya, tadi ada yang izin ya. Bentar. 9 Fermion. Baik, Pogi mulai absen dulu ya. Nanti yang namanya terpanggil langsung unmute aja. Oke, pertama ke Abila Sofi hadir. Hadir. Terus Adinda. Hadir. Kameranya ya, kamera nyalain. Terus Luna. Hadir, Pak. Oke, terus Aisyah Humaira. Aisyah. Hadir. Terus Alisa. Alia. Hadir. Alia pakai I. Alia pakai I ya, belum ada. Alia nggak pakai I. Oke, terus Dea. Hadir. Oke. Hadir. Atasa. Aulia Anindita. Oke, terus Hadir. Nafa. Ya, diizinkan Jihan. Nafa ada. Azka Nadifa, oh nggak ada ya, lewat dulu. Terus Cut. Oh iya ya, lomba ya. Oke. Hadir ya. Terus Danisa Putri. Hadir, Pak. Girly. Hadir, Oke, Pak. terus Amei. Hadir. Ahira. Hadir. Oke. Terus lanjut lagi. Famel. Famel ada, lewat dulu. Hadir, Pak. Oh, tadi hadir ya. Oke. Terus Fatia. Hadir. Terus Gina. Hadir. Lanjut Hanifa. Ya. Hadir. Ania Sausan. Ania. Lewat dulu. Nawa. Hadir. Terus Jihan. Hadir. Udah kembali kah? Oke, terus Kenji. Hadir. Terus Mufida. Hadir. Melani. Hadir. Terus
Mirsya Putri, Hadir. terus Olivia, Hadir. lanjut lagi Bunga Arifa, Hadir. terus Naila, Hadir. Azima, Hadir. Rumaisa, Rumaisa, lewat dulu, terus Sabrina, tadi izin ya, ASN, Safa, Bapak, kata Safa, koneksinya lagi jelek, jadi belum bisa masuk. oh gitu, oke. Lewat dulu berarti, Pak aja deh, koneksi. Terus Sofia, Hadir. terakhir Syafa Hafsoh. Hadir. Oke, coba dibalik lagi tadi yang belum kepanggil teh Alisa udah hadir belum? Alisa di sininya mah ada. Hadir. Oke, sip. Terus balik lagi tadi ke Hania. Hania di sininya nggak ada. Oh, lewat aja dulu. Nggak ada kabar ya tadi ada koneksi atau apa. Umaisa juga nggak ada. Oh ini Hania baru gabung. Hania ada ya? Ya. Berarti tinggal Rumaisa sama siapa tadi teh? Safa ya. Masih belum bisa gabung. Nggak tahu kemana. Kalau maksudnya Rumaisa ya, nggak tahu kemana. Di tag aja dulu ya, biar lebih mantul. Rumaisa mana ya? Rumaisa belum gabung. Oke, karena sudah selesai di absen, silakan seperti biasa dipimpin doa dulu sebelum kita belajar. Mangga sama Ibu Presidennya. Friends are ready. Before we study, let's Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan menjadi menjadi penambah keberkahan untuk kita semua ya dalam pembelajaran kita kali ini. Baik, kelas 9 Fermion tadi pagi pas jam istirahat ya, Pak Ogi udah kirimin di grup WA-nya terkait dengan pengumpulan tugas nih ya yang belum masuk gitu ya, masih belum masuk di Google Classroom. Ada 10 orang dan detailnya beda-beda ya, ada yang tinggal 1 lagi, ada yang 2 lagi, ada yang bahkan semuanya belum ya gitu. Jadi nanti pokoknya harapkan ini bisa selesai sebelum PTS berlangsung biar kalian bisa lebih fokus gitu ya, karena nanti nilai yang akan dikeluarkan di rapot PTS itu gabungan dari nilai tugas harian, terus kemudian kuis, terus proyek, satu lagi nilai PTS ya itu sendiri gitu ya. Atau mungkin tambahannya sama ini, sama nilai keaktifan yang biasanya kalau misalkan aktif nanya atau misalkan aktif menjawab, biasanya kasih poin kan, nah itu poin itu bisa menjadi akumulasi tambahan gitu ya, dan itu lumayan gitu ya untuk bisa nambah poin di rapot kalian nantinya gitu ya. Nanti coba dicek ya, ada beberapa yang Pak Ogi temuin di pengumpulan tugas ini tuh yang ada di Google Classroom ya. Jadi ada yang udah ngumpulin tapi salah slot ngumpulinnya. Jadi harusnya dia kumpulinnya di hiburan Sugro 2, malah dikumpulnya di hiburan Sugro 3 gitu slotnya teh. Jadi ketukar posisinya. Terus ada juga yang ngumpulin
tapi file fotonya nggak ada. Nah itu tuh jadi khawatirnya mungkin pas upload kurang nggak nunggu sampai selesai, atau misalkan karena sinyal atau apa gitu ya, jadi belum terekap si fotonya gitu, jadi belum ke upload dengan penuh gitu ya. Nanti dicek aja ini masing-masing ya gitu. Nah sekarang kita akan ngobrolin tentang ini ya, persiapan PTS nanti ya di matematika. Jadi silakan siapin alat tulisnya dulu deh ya, biar nanti nyatetnya enak terus langsung gitu ya. Dan kabarnya nanti di hari Rabu mulai besok itu kalian udah beberapa orang untuk bisa hadir di sekolah gitu ya, untuk membawa peralatan untuk PTMT. Dan mungkin nanti pas PTS juga bakal ada beberapa yang kebagian PTS-nya itu di sekolah gitu ya. Nanti tunggu aja jadwal rilisnya kalau salah. Jadi belum di launching sih siapa-siapa namanya gitu. Terkait PTS matematika nanti bentuk soalnya itu beda dari yang sebelumnya. Mungkin dulu kelas 7, kelas 8 kalian kalau misalkan PTS matematika kan esai semuanya gitu ya, ngerjain di Google Classroom, download soalnya, kemudian upload gitu ya. Kalau waktunya udah selesai. Nah, nanti di pekan depan di pas PTS-nya yang matematika ini akan bentuk soalnya itu Safa, sip. Bentuk soalnya itu nanti campuran, ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada uraian gitu ya, atau esai, ada menjodohkan mungkin ya, enggak ada yang menjodohkan, itu mungkin pelajaran lain. Ada mungkin pilihan ganda kompleks gitu ya, jadi jawabannya itu nggak cuma tunggal gitu. Kalau misalkan kita pilihan ganda kan kita tahu pilih salah satu yang paling benar gitu ya. Nanti mah bisa pilihnya tuh double, bisa 2 jawaban gitu ya, atau bisa kasih checklistan mana pernyataan benar, mana yang salahnya kayak gitu. Jadi nanti variasi lah si soalnya tuh. Kenapa kayak gitu soalnya? Karena dari dinas kan UN sudah dihapuskan ya, nggak ada lagi. Jadi nanti untuk menilai mutu sekolah atau kualitas dari si sekolah itu akan dilihat dari asesmen nasional atau ANBK. ANBK itu maksudnya analisis asesmen nasional gitu, asesmen nasional berbasis komputer, bukan analisis. Jadi nanti bentuk soal-soalnya itu kayak gitu ya, dimiripkan kayak yang tadi Pak bilang, ada pilihan ganda, pilihan campuran, pilihan ganda campuran, ada yang macam-macam lah ya si soalnya tuh, kayak salah satunya yang tadi Pak sebutin gitu. Jadi nanti kalian siapin latihan soal yang kayak gitu. Kalau misalkan mau latihan di Google atau dari internet, kalian bisa coba ketikin latihan soal AKM, nah, kayak gitu ya. Mungkin kalian harusnya kelas 8 dulu kebagian ya, tapi nggak tahu kenapa nggak jadi. Jadi baru yang kelas 8 sekarang tuh yang lagi gladi bersih ya untuk persiapan AKM-nya gitu ya. Kita langsung aja ke kisi-kisinya dulu deh ya. Kisi-kisi yang apa aja yang bakal ditesin di PTS matematika pekan depan. Silakan boleh disiapin alat tulisnya mungkin ya. Atau nanti mungkin ini di-upload aja deh ya, di-upload di Google Site seperti biasa si PPT-nya. Yang akan kita bahas hari ini ada 2, kisi-kisi matematikanya apa aja gitu ya. Terus yang kedua adalah reviewnya. Kita coba bahas lagi soal-soal atau bahasan bab yang lalu-lalu dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir terkait dengan fungsi ya. Kemarin terakhir kalian udah belajar tentang grafik fungsi. Nah sekarang kita lanjutin atau kita ulang lagi lah ya materi-materi yang dulu-dulu. Khawatirnya ada yang lupa-lupa gitu ya. Oke, ada yang WA. Tadi Safa ya, Pogi checklist dulu aja, bisa lupa nih ya. Safa. Oke. Kita lihat ke kisi-kisinya dulu ya, kisi-kisi PTS Mat. Ini ada 2 slide ya. Ini slide pertama tabel 1 2, terus slide berikutnya ada sampai 4 kompetensi dasar atau 5 kalau nggak salah. Oke, yang pertama untuk ngelihat atau ngebaca kisi-kisi mat ini kolomnya banyak ya. Jadi sebenarnya fokus kalian hanya pada kolom indikator soal aja udah cukup sih ya nih.
Jadi nanti apa-apa aja yang akan diujikan itu ada di indikator soal ini. Jadi indikator soal itu maksudnya adalah apa sih yang bakal diteskan tiap soalnya itu gitu ya. Pertama nih, menentukan hasil operasi bilangan berpangkat. Berarti nanti kalian diminta untuk bisa atau soalnya berupa soal untuk tentukan hasil operasi bilangan berikut gitu ya. Tapi bilangannya itu bentuknya bilangan berpangkat kayak gitu. Jadi nanti kalian harus ingat-ingat lagi materi tentang bilangan berpangkat itu prinsip-prinsipnya kayak gimana aja gitu ya. Ini ada kolom tingkat kognitif, tingkat kesukaran, sama jenis soal. Jenis soal udah jelas ya, ini maksudnya jenis soal itu masuk ke pilihan ganda atau uraian atau isian singkat gitu ya. Nah, untuk kolom tingkat kognitif sama tingkat relatif kesukaran relatif ini sebenarnya tingkat atau level soal yang berdasarkan kurikulumnya gitu ya. Jadi masuk di sini tingkat kesukaran relatif di sini kategorinya mudah. Ini tuh masih belum tentu karena sifatnya relatif nih ya. Nih ada tulisan relatif di sini. Jadi mungkin setiap orang akan beda. Ada yang merasakan soal ini teh rasanya susah pisan. Ada yang bisa malah bilangnya mudah gitu ya. Ini sesuatu gampang untuk level 9 tuh. Jadi di sini kenapa ditulisin mudah? Karena memang dari hasil percobaan sebelum-sebelumnya gitu ya, relatif banyak siswa yang bisa ngerjain soal ini dan kategorinya berarti masuk ke gampang gitu ya. Tapi masih belum tentu ya. Bahkan di sini juga ada yang tulisannya sukar gitu ya. Ini sukar pun masih belum tentu susah buat beberapa orang gitu ya, atau semua orang mungkin ini nganggapnya gampang. Jadi karena di sini sifatnya relatif dan ini masuk ke masuknya ke pengolahan dari kurikulumnya gitu ya. Jadi ini masih belum tentu untuk kalian nantinya. Tergantung nanti persiapan kalian sendiri. Apakah nanti persiapannya bagus atau misalnya ada yang kurang ya. Kalau bagus kan nanti semua soal bahkan bisa terasa gampang gitu ya. Meskipun itu masuk sebenarnya ke kategori soal yang susah kayak gitu ya. Tapi intinya kalian cuman fokus aja ke sini deh. Ke indikator soalnya aja ya. Tuh pertama menentukan hasil operasi. Yang kedua sama gitu ya. Tapi bentuk akar gitu ya. Ini loh ada akar 3 tambah akar 27 misalnya tambah akar 12 hasilnya berapa kayak gitu ya. Terus menerapkan sifat operasi bilangan berpangkat. Jadi ini mah terkait dengan sifat-sifatnya atau rumus lah ya. Ini mah penerapan rumusnya itu gimana. Nanti dikasih kasusnya. Terus menerapkan sifat operasi bilangan berpangkat pada notasi ilmiah. Nah, ini ada notasi ilmiah ya. Nanti notasi ilmiah itu yang ada kali 10 pangkat berapa gitu ya. Kali 10 pangkat min berapa gitu. Kan ada dua tipe ya. Ada yang positif pangkatnya, ada yang negatif. Nanti kita lihat. Terus yang berikutnya ada menyelesaikan masalah. Nah ini kalau misalkan indikator soalnya yang disebutkan pertamanya itu adalah menyelesaikan masalah, berarti nanti kalian akan dikasih masalah. Masalahnya masalah matematika. Biasanya ciri khasnya itu soalnya itu soal cerita. Ada gambarnya kah atau ada tabel gitu ya. Atau ada grafik bisa aja gitu ya. Nanti kalian akan dikasih masalahnya itu bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang ada di soal cerita tersebut. Biasanya anak-anak soalnya itu adaan. Jadi satu teks bacaan gitu kayak bahasa Indonesia ya, satu teks bacaan itu teh beberapa soal di bawahnya tuh nanyain terkait dengan teks yang itu kayak bahasa Indonesia ya. Tentukan siapa tokoh yang ada di sini, terus kemudian bagaimana latarnya, terus dan lain sebagainya kayak gitulah ya. Tapi ini mah versinya matematika gitu ya kalau misalkan yang menyelesaikan masalah. Nah terus tabel berikutnya nih ya, menentukan koordinat titik. Ini maksudnya bunda sebenarnya ya. Terus kuadran juga. Kemudian menentukan nilai dari suatu fungsi, membaca grafik. Nah terakhir menyelesaikan masalah lagi gitu ya. Tapi masalahnya terkait dengan nilai fungsi. Kalau tadi kan terkait dengan notasi ilmiah ya atau bentuk pangkat. Kalau ini tentang nilai fungsi. Gitu ya. Jadi sampai sini aja sebenarnya yang kisi-kisinya itu ada 5 kompetensi dasar. Banyak soalnya ada berapa? Oke nggak hitung, so, pokoknya mah adalah sekian lah ya. Intinya
pelajaran apapun, kalau misalkan gurunya ngasih kisi-kisi, kalian fokusnya dari kisi-kisi itu aja. Karena 90% soal PTS-nya akan sama kayak yang dijelasin di kisi-kisi. Gitu ya, nggak akan jauh dari situ sebenarnya Mah ya. Jadi guru-guru sudah memberikan kemudahan aksesnya, tinggal kaliannya mau atau enggak untuk ke sana gitu ya, untuk bisa memaksimalkan kesempatannya. Itu aja, itu untuk yang kisi-kisi. Ada yang ditanya dulu nggak sampai sini ya? Ini itu ada pilihan ganda kompleks, isian singkat gitu ya, uraian macam-macam. Nanti kayaknya Pogi pakai Google Form aja deh ya untuk ini biar lebih mudah, dan mungkin nanti teknisnya kalian akan selain ngisi di Google Form gitu ya, ngisi pilihan ganda, nanti juga akan diminta kotretannya gitu ya, atau caranya nanti kalian fotoin caranya, terus kemudian upload di Google Form kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang ditanya dulu nggak sebelum kita nanti udah ini kita review lah ya, review soal-soal atau bahasan-bahasan yang sudah kita pelajarin di pertemuan awal sampai akhir kemarin ya. Anda atau Pak Ugi cek dulu ini Rumah Isa udah masuk nggak ya? Rumah Isa belum ada. Kenapa ya? Dia pas dari pagi ada nggak Rumah Isa? Ini Nawa ada. Nah, Safa oke. Safa menghilang lagi. Sinyalnya kan gitu. Ya kemarin ya udah. Kalau nggak ada kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ini ada yang japri Pak. Bukan Kirantia Fabian. Baik. Nah, sekarang review ya, review dan soal pembahasannya. Mungkin di sini kita nggak akan sampai tuntas itu semua sampai fungsi dibahas itu ya hari ini. Kayaknya sih nggak memungkinkan. Jadi kita bagi dua aja nanti materinya. Sebagian di hari ini, terus sebagian lagi di hari berikutnya. Karena di jadwal pokoknya kalau nggak salah lihatnya matematika ada 2 kali pertemuannya di pekan ini tuh. Dan masing-masing 3 jam, luar biasa. 3 jam pelajaran maksudnya, bukan 3 jam aslinya. Jadi nanti mungkin sebagian lagi akan dibahas di pertemuan berikutnya aja ya. Kita nggak akan sampai beres. Jadi silakan kalau misalkan ada yang bingung atau misalkan nggak ngerti langsung tanya aja. Kalau malu japri aja. Kalau misalnya ragu-ragu atau misalkan gimana gitu ya, ya private chat juga bisa sebenarnya atau gimana lah ya. Jadi jangan diem aja kalau misalkan ada kesempatan buat nanya. Mending nanya sekarang daripada nanya pas PTS ya. Kalau nanya sekarang mah halal. Kalau nanya pas PTS haram ya. Nanya maksudnya nanya soal gitu ya. Oke, gitu aja. Kita siap-siap ya. Silakan siapin acaranya kalau misalkan nanti ada yang penting buat dicatat. Baik, lesson 1. Kita akan bahas terkait dengan operasi bilangan berpangkat. Kenapa Pogi ujikan ini? Jadi nanti harapannya kalian bisa terampil dalam mengoperasikan bilangan berpangkat. Gitu. Nanti bilangan berpangkat ini sebenarnya nggak cuma digunakan di math ya, di IPA biasanya, terus kemudian di pelajaran ekonomi atau di geografi mungkin ya, yang sifatnya hitungan gitu ya. Jadi nanti pas SMA kalian akan milih 2 jurusan biasanya tuh, IPA kah atau masuk ke IPS. Kalau IPA nanti kalian belajar pelajaran fisika, kimia, biologi gitu ya. Terus nanti kalau kalian ke IPS berarti nggak nemuin fisika, kimia, biologi, tapi nemuinnya nanti ekonomi, geografi, mungkin ya sama sosiologi gitu ya. Pokoknya ilmu-ilmu sosial. Tapi mereka tidak akan lepas dari matematika. Jadi kalau misalkan ya, saya mau memilih IPS biar nggak ada matematika, tetap ada. Matematika di olahraga juga ada malah ya. Gitu ya. Jadi jangan alergi sama math. Oke, jadi di sini indikator soal yang atau dari kisi-kisinya cuman ada 3 ya yang akan terbahas itu 3. Jadi menentukan hasil operasi bilangan berpangkat, kedua menerapkan sifat operasinya, sama notasi ilmiah lah ya. Oke, kita coba lihat ke yang kasus pertama. Oke, bahas lagi konsep yang bilangan berpangkat itu apa gitu ya. Jadi bilangan berpangkat itu sebenarnya konsepnya itu dari perkalian berulang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nemuin
bentuk berulang perkalian gitu ya, misalkan A itu adalah suatu bilangan tertentu gitu ya, maka untuk menyederhanakan penulisan perkalian yang berulang ini, A kali A kali A kali A terus berulang sebanyak N kali gitu ya, sebanyak N buah, maka kalian bisa tulis dengan A pangkat N, atau misalkan dibacanya A pangkat N dengan N-nya itu bilangan bulat positif. Si A-nya, bilangan yang dipangkatinya itu sebutnya basis gitu, atau base ya. Basisnya atau dasarnya gitu ya. Nah, misalnya gini ya, ada kalian berulang 2 kali 2 kali 2. Nah, ini berulangnya 3 kali. Berarti nanti tulisnya biar lebih ringkas atau lebih singkat. Tulisnya berarti gini, jadi 2 pangkat 3 gitu ya. Kenapa 3? Karena di sini 2-nya berulang sebanyak 3 kali. Kayak gitu ya. Terus kalau misalnya ini berulangnya 4 kali, ya berarti jadi 2 pangkat 4. Kayak gitu ya. Terus dibalik sekarang, kalau 2 pangkat 5 dijadiin perkalian berulang, ya berarti 2-nya dikalikan berulang sebanyak 5 kali gitu ya. Ini jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini baru 4 ya, sekali lagi. Kayak 2 kayak gitu ya. Kalau diminta hasilnya ya tinggal dioperasiin ya, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 kayak gitu ya. Jadi hasilnya 32, 2 pangkat 5 tuh. Tergantung kebutuhan kalian ya. Jadi di sini Pogi cerita tentang konsepnya aja dulu, konsep bilangan berpangkat. Oke. Nah, jadi yang tadi itu sebenarnya yang pangkat yang definisi sebelumnya kan pangkatnya selalu pada bilangan positif. Tapi yang dibahas di kelas 9 SMP ini, kalian tidak hanya tahu pangkat yang positif doang. Kalian bisa tentuin juga kalau misalkan pangkatnya itu pangkat 0 misalnya, atau pangkatnya negatif misalnya gitu ya. Kalau pangkatnya 0, jadi hasilnya akan selalu 1. Kalau misalkan ada bilangan, berapapun bilangannya gitu ya, kecuali, ini ada kecualinya ya, kecuali 0, maka dia hasilnya itu 1. Maksudnya gini, contoh nih ya, Pogi tampilin papan tulisnya. 3 pangkat 0. Nah, ini hasilnya tadi sesuai definisi, kalau misalkan dipangkatin 0, ini hasilnya adalah 1. Ini udah Pogi bahas ya, kenapa kok bisa hasilnya 1 ya di pertemuan yang lalu-lalu. Kalau misalnya ada bilangannya 1000 gitu ya, dipangkatin 0, ya tetap 1 gitu ya. Terus ada bilangan negatif misalkan, negatif 3 dipangkatin 0, tetap 1 gitu ya, nggak jadi negatif. Jadi semua bilangan ya kalau dipangkatin 0 hasilnya 1, kecuali ini 0 pangkat 0. Nah, ini tidak terdefinisi. Jadi ini 0 pangkat 0 bukan hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi ada pengecualian untuk yang 0 pangkat 0 ini. Ada pembahasannya nanti lah ya di mungkin jenjang berikutnya gitu ya. Kenapa kok bisa 0 pangkat 0 ini hasilnya tidak terdefinisi. Ini sama kayak yang 0 dibagi 0 atau 2 dibagi 0, misalnya 1 dibagi 0 dan seterusnya gitu ya, yang keunikan perhitungan itu. Jadi pokoknya sekali lagi kesimpulannya, kalau misalkan ada bilangan apapun itu, berapapun bilangannya, kalau dipangkatin 0 itu hasilnya selalu 1 ya, kecuali ini. Kecuali ini ya. Nah, gampang lah ya itu mah ya. Sekarang kalau misalnya pangkatnya negatif. Nih yang ini nih. A pangkat negatif N sama dengan, nah ini kalau misalkan pangkatnya negatif, kita bisa jadikan dia pangkatnya tuh jadi positif dengan syarat kita jadikan si bentuknya itu ada 1/, jadi kayak pecahan gitu ya, 1 per A pangkat N. Contohnya gini. Misalnya 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau misalkan tadi kalau pangkatnya positif ya, kalau pangkatnya positif dulu misalkan nih 3 pangkat 2, kan ini kita tinggal pakai definisi awal gitu ya, pangkat itu ada perkalian berulang. Ya, 3 pangkat 2 berarti karena pangkatnya 2, berarti dia berulang sebanyak 2 kali gitu angka 3-nya. Jadi 3 kali 3. Nah, sekarang kalau misalkan pangkatnya negatif, nah ini kita jadikan dia pangkatnya positif dulu.
si ininya kita jadiin positif dengan cara pakai yang ketentuan tadi ya. Jadi harus 1/3 ikutin ininya nih. Tapi si pangkatnya berubah jadi pangkat positif kayak gini. Gitu ya. Jadi asalnya dia pangkatnya negatif, dirubah jadi pangkatnya positif dengan menambahkan ini aksesoris ini ya 1/nya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan untuk mencari tahu hasilnya tinggal dihitung aja 3/2 tadi berapa ya. Jadi hasilnya di sini adalah 1/9 gitu. Gampang ya. Jadi insya Allah bisa lah ya untuk ini. Tinggal latihan soalnya kayak gimana. Jadi kalian untuk persiapan operasi perpangkatan harus tahu dulu basic ini ya. Kalau pangkatnya positif, berarti dia tinggal kaliin berulang aja sesuai dengan definisinya. Kalau pangkatnya 0, itu harus bukan harusnya, dia selalu hasilnya itu 1. Tapi kalau misalkan pangkatnya negatif, kita ubah si pangkat negatif ini jadi pangkat positif dengan kasih aksesoris 1/nya tadi, gitu ya. Kita coba sekarang latihan soalnya. Oke. Nah ini, tadi kan bekalnya ini ya. Untuk yang pangkat positifnya udah tau lah ya. Sekarang bekalnya ini, perhatikan penggunaan dari konsep bilangan berpangkat di samping. Nah, silakan coba kerjain nomor 1 dulu nih ya. Nomor 1, negatif 2 pangkat 4. Nah, berapa hasilnya? Coba kalau yang bisa ketikin jawaban di kolom komentar. Pogi nanti bisa lihat sini nih. Boleh dihitung dulu. Lihat, perhatikan dulu pangkatnya. Pangkatnya, oh ini pangkatnya positif. Berarti kalau pangkatnya positif tinggal pakai definisi awal yang perkalian berulang itu. Coba ini berapa hasilnya? Nomor 1 dulu. Dea 16. Nawa 16, Jihan juga 16. Ke Dea dulu deh. Dea gimana caranya nomor 1 bisa di unmute mikrofonnya? Di min 2-nya ada 4. Gimana? Kurung min Kurung. 2. Terus Kurung min 2. Terus? kurung 4 kali. Oh, kurungnya 4 kali gitu ya. Jadi perkalian berulang ya. Perkalian berulang sebanyak 4 kali. Jadi ingat kalau misalkan pangkatnya dia positif, selalu pangkatnya itu selalu dia bakal balik ke definisi awal. Jadi perkaliannya itu perkalian berulang gitu ya. Karena di sini pangkatnya 4, berarti negatif 2-nya itu dikaliin sebanyak 4 kali gitu ya. Berarti di sini hasilnya, nah ini tips juga untuk yang perkalian yang bilangan negatif, biasa kalian pasang-pasangan dulu aja ya, kalinya min 2 kali min 2 dulu gitu ya, jadi di sini 4, terus kemudian kali min 2 kali min 2, ini jadi 4 juga, positif ya, 4 kali 4 jadi 16, kayak gitu. Ini nomor 1 ya, boleh dicatat kalau misalnya perlu. Kita udah ini, nanti lanjut ke yang kedua. Oke, catat dulu namanya buat poin ya. Di sini aja lah dulu ya. Boleh catat kalau masih ada yang mau nyatet nih, nomor 1. Poin 1, Dea. Atau tadi ada yang jawab juga, ada yang beda nggak? Oh, tadi Jihan sama Nawan sama ya. Oke. Baik, udah ya, kita coba lanjut ke yang nomor 2 sekarang. Nomor 2, gampang ini, 1000 pangkat 0. 1000 pangkat 0. 1, 1, 1, 1. Jihan bisa nyalain mikrofonnya? Ya, bisa. Ya, Jihan, kenapa bisa 1 jawabannya? Soalnya kan kayak itu kayak tadinya kalau misalnya dipangkatin 0 sama dengan 1, kecuali 0 dipangkatin 0 sama dengan ada pokoknya gitu. Oh ya, apa aja gitu ya. Oke deh. Sip ya, jadi nomor 2 jawabannya 1 ya. Oke. Pagi tambahin dulu catatan poinnya di sini.
Kalau sekarang yang nomor 3 nih ya. Nomor 2 tadi udah ya, jawabannya adalah 1. Sekarang nomor 3. Min 3 pangkat 0. Nah, hasilnya berapa yang nomor 3 nih? Ini 1 ya tadi ya. Sekarang nomor 3. Min 3 pangkat 0. Oh, udah banyak lagi. Dan kebetulan sama ya jawabannya kayak sebelumnya. Tapi kita coba tanya deh ya ke Mirsya. Mirsya. Iya, Oke. Mirsya, kenapa jawabannya 1 juga? kan apapun yang dipangkatin sama 0 hasilnya 1. Meskipun dia bilangannya negatif ya. Iya. Sip ya. Oke lah, gampang ya untuk nomor 1 sampai nomor 3. Udah 3 orang yang dapat poin tambahannya lumayan. Ini ya lumayan. Nanti insya Allah kalau ditambahin ke nanti pas akumulasi nilai ya. Mirsya yang dulu juga sama. Oke. Bentar. Oke, kita lah. Kok PPT-nya bilang. Nah, kita lanjut ke yang nomor 4. Nomor 4 ini 5 pangkat negatif 3. Nah, ada yang bisa? Nah, tadi pangkatnya 0, udah pangkatnya positif, udah sekarang pangkatnya negatif. Nah, kalau pangkatnya negatif, kumaha ya? Nomor 4. Clue-nya ada di sini ya, nih yang diwarnain warna di background-nya warna biru. Clue-nya di sini. Ada yang bisa? Nomor 4, 5 pangkat negatif 3. Oh, Aisyah. Aisyah jawabannya 1/125. Kita coba tanya-tanya ya. Yang lain kalau misalkan ada yang beda silakan ya. Kok jawab aja di kolom komentar. Kita bahas satu persatu. Aisyah ada bisa nyalain mikrofonnya? Bisa. Bisa? Ini Aisyah bukan? Iya. Halo Aisyah. Iya. Oh iya nih. Oh iya ya. Halo. Aisyah gimana caranya kok bisa dapat 1/125? Bisa jelasin? Diubah dulu ke pecahan. Hmm? Jadi diubah ke pecahan. Jadi sama diubah ke dengan pecahan. 1. Jadi gimana? Udah Iya. 1/5 1/5 pangkat 3. 3. Oke. Terus udah gitu? 5 kali 5 kali. Oh, jadi langsung ya kalau Aisyah di sini 1/125 125 ya. Sebenarnya di sini misalkan ada yang bingung ini kok bisa tiba-tiba 125 ya. Ini rasanya dari sini ya. Jadi 5 pangkat 3 ini karena dia pangkatnya positif berarti kan perkalian berulang ya 5 kali 5 kali 5 tuh. Nah, 5 kali 5 kali 5 kan di sini tuh hasilnya adalah 125 kayak gitu ya. Ini yang nomor 4 tuh main di sini cuma 1 orang bisa tadi ngedreaded banyak banget jawabannya. Ya udah nggak apa-apa ya. Sip, gitu ya. Kalau pangkatnya 0 udah pasti 1, kalau pangkatnya negatif berarti kalian ubah dulu jadi pangkatnya positif ya dengan kayak 1 per gitu ya, jadi pecahan gitu. Sekarang coba kita lanjut ke yang soal berikutnya. Masih gampang apa awal-awal mah. Nomor 5. Min 3 pangkat min 2. Nomor 5. Negatif 3 pangkat negatif 2. Nah, ini pangkatnya dulu yang dilihat ya. Pangkatnya dulu dilihat. Oh, pangkatnya dia negatif. Berarti kalau gitu. Oke, kita coba lihat di sini. Ada yang jawab di komen. Cut. Nah. Cut, gimana dapat 1/9?
Kalau dijadiin pecahan dulu. Coba Pogi tulisin di sini, Cut ceritain. 1 1 per 1 per dalam kurung minus 3 mm-mm, pangkat 2. pangkat 2. Terus Habis itu sama dengan 1 pangkat 9. 1 1 pangkat 9, 1 per 9. 1 per 9 ya. Ya. Ini teh 3-nya dikali berulang gini ya. Nah, 3 min 3 kali min 3 ya, makanya dia jadi positif 9 ya. Gitu. Nah, di sini agak hati-hati ya kalau misalkan kalian nemuin bilangan negatif, kemudian dipangkatin gitu ya. Kalau misalkan pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya akan selalu positif. Kayak contohnya ini nih ya, yang nomor 5 ini kan dia pangkatnya itu bilangan genap nih ya, 2 dipangkatin 2 bilangan genap, maka akan hasilnya itu selalu positif. Tapi kalau misalkan pangkatnya ganjil, nah hasil akhirnya yang ini yang dibuatin ini warna ungu nih ya, hasil akhirnya nanti di sini itu akan selalu hasilnya negatif kalau misalkan pangkatnya ganjil ya, gitu. Nah itu materi yang dulu ya, yang pas pertemuan awal. Sip, bagus. Pagi tulisin dulu tadi Cut ya, sama Aisyah sama Cut. Oke. 2 soal lagi. Nomor 6. 2 per 3 pangkat 4. 2 per 3 pangkat 4. Jadi di sini sekaligus ngerjain sambil nyatet juga ya. Jihan udah, Nawa deh. Ini Nawa. Wah, gimana Wak bisa dapat 16 per 81? 2 per 3-nya dikali sampai 4 kali. Oke, 2 per 3-nya dikaliin sampai 4 kali. Coba disebutin kayak gini gimana? 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Terus? Udah langsung jadi hasilnya. Oke, udah gini berarti si angka 2-nya kaliin sama ya, ngaliinnya ini ya, atas kali atas gini ya. Nah, semuanya kaliin 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti jadi 16 ya, per berapa tadi teh? Ini bawahnya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini kali ini 9, ini kali ini 9, 9 kali 9, 81 ya. Oke. Nah gitu ya. Untuk yang nomor 6 ini bisa juga pakai cara yang ini. Kalau misalkan kalian nemuin pecahan kayak yang gini ya, 2 per 3, itu kalian bisa langsung masukkan si pangkatnya, si 4-nya ini ke dalam sini, ke dalam pecahannya. Jadinya tuh gini. 2 per 3 gitu ya, kurungnya dihapus aja, ini jadi 4, ini pangkat 4 gitu. Bisa kalian hitung langsung di sini 16 per 81 ini juga boleh ya, kalau misalkan pangkatnya pecahan. Jadi bisa kita masukkan si pangkatnya itu ke dalam kurungnya gitu. Sekarang terakhir nomor 7. Kalau 4 per 5 tapi di sini pangkatnya negatif, ada yang tahu nggak? 4 per 5 tapi pangkatnya negatif 3. Oke, di sini udah ada Jihan lagi, Cut juga. Adakah yang lain yang belum dapat kesempatan? Sofi deh, Abila. Sofi belum ya. Abila gimana Abila? Iya Pak, kan kalau itu kan kalau pangkat minus harus dijadiin pecahan dulu tuh ya. Jadi 1 per 4 per 5 akar 3. Bentar. Pokoknya gitu sini biar temennya lainnya kebayangnya. 1 per 4 per 5 gitu. 4 per 5-nya itu di pangkat 3. Oh, ini pangkat 3, oke. Terus tinggal
4/5-nya dipangkatin 3. Jadi tadi ya, berapa tadi teh 64 per 125 gitu. Iya. Terus udah gini, Terus kan kalau mau dikatasin itu harus dikaliin, kalau pembagian pecahan itu kan harus dibalik. kaliin sama, jadi Ya, 1 kali 125/6 jadinya gitu ya. Oke, ya jadi tinggal ya dibalik. 125 per 64 gitu ya. Iya. Oke, sip ya. Jadi yang makasih Abila ya. Jadi ini yang nomor 7 ini, kalau misalkan bilangannya pecahan, kalian bisa pakai cara yang Abila sebutin ini, atau bisa juga kalau pangkatnya negatif, dia bentuknya pecahan gitu ya, pencahat, kemudian pangkatnya negatif. Untuk jadiin dia pangkatnya positif, kalian tinggal balik aja si pecahannya. Jadi kan asalnya 4/5 ya, kalian bisa balik jadi 5/4. Terus ininya pangkatnya berubah positif. Udah deh kayak sama nomor 6 tadi. 5 pangkat 3 berapa, 4 pangkat 3 berapa. Hasilnya sama kalau 125/64 gitu ya. Jadi bebas lah kalian mau pakai cara yang mana yang menurut kalian lebih enak buat dipakai ya. Gitu, ini pembahasan latihan soal yang masih basicnya ya. Jadi kalau pangkatnya positif gimana, pangkatnya 0 gimana, pangkatnya negatif gimana, ya masih seputar itu. Sampai sini dulu ada yang ditanyain atau masih belum jelas dari pembahasan 7 soal tadi? Ini dari 7 soal ini. Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada kita bisa lanjut ke soal yang atau bahasan yang berikutnya nih. Oke, sekarang ke cek konsep analisis kesalahan. Ini ada pengerjaan soal kayak gini, yaitu 6 pangkat min 5, tapi dia nulisnya min 6, kali min 6, min kali 6 terus gitu ya, sebanyak 5 kali. Dan hasilnya dia tulis jadi min 6 pangkat 5 katanya tuh. Apakah ini benar? Kalau ada yang salah, salahnya di mana? Coba reset aja, kalau ada yang tahu silakan bisa langsung jelasin aja. Pokoknya kasih poin lagi ini biasa ya. Oke, coba dilihat di sini yang raise hand-nya bentar. Ini Pogi lihat ya. Lulu. Lu gimana lu? Mufida. Harusnya bukan negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 gitu. Harusnya tuh 1/6 pangkat 5. 1 per bentar, Pogi tulisin papan tulis ya biar lebih kelihatan. Harusnya ini 1/6 pangkat 5. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalkan pangkatnya negatif, ya makasih Mufida ya. Kalau misalkan pangkatnya negatif, dia tadi gitu ya, jadi 1/1 selalu 1/, gitu 1/, terus pangkatnya berubah jadi positif ya. Jadi untuk yang ini salah ya. Kadang-kadang sih ada yang suruh kecewa juga sih ya kalau misalkan pas ngerjain soalnya. Makanya nanti untuk untuk PTS kalian sebenarnya kurang belajarnya kalau misalkan hanya membaca atau menonton video rekaman kayak gini doang gitu ya. Kalau tanpa latihan percuma. Kadang-kadang sekarang inget nih ya, besoknya udah lupa, dihadapin soal ngeblank semuanya. Itulah karena kurang latihan soalnya. Jadi nanti udah ini kalian udah paham ya si konsepnya, misalkan baru udah itu coba cari-cari soal terkait dengan ini ya. Pogi modulnya udah dikasihnya, kalian tinggal download, kemudian cari soalnya di sana, tinggal latihan, dan udah dikasih level 1, level 2, level 3 gitu ya. Nanti kalian bisa kerjain bareng-bareng boleh, atau misalkan mau sendirian juga silakan, mau nanya ke Pogi juga boleh ya. Oke, Pogi tambahin poinnya dulu buat Mufida. Makasih ya. Nah, ini yang tadi ini ya. Harusnya ini yang warna biru. Oke, sekarang ke sifat operasi bilangan berpangkat. Ini Pak Ugi ringkas aja ya. Jadi sebenarnya ini bahasanya ada kok bisa sih ini A pangkat M kali A pangkat N itu pangkatnya ditambahin doang gitu ya. Ada nih pembahasannya dulu ya, cuman Pak Ugi nggak akan jelasin secara detail banget hari ini karena memang waktunya juga terbatas ya. Tapi kalian untuk PTS nanti cukup pahamin atau mahir ya menggunakan 3 sifat operasi ini nih.
Jadi kalau misalkan ada basisnya sama, kayaknya mending pakai contoh aja deh ya. Contoh soal. Nah, gini aja nih. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat, misalkan 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 10 misalkan. Ada soal kayak gini. Terus kemudian karena belum tahu ada prinsip ini, jadi dia tuh ngerjainnya cari dulu 3 pangkat 5 itu berapa. 3 pangkat 5 berapa gitu ya, terus kali dengan 3 pangkat 10 pakai kalkulator gitu ya. Ini dan hasilnya ternyata gede pisan, gede banget gitu ya. Pakai kalkulator juga kadang kalkulatornya itu nggak muat si angkanya itu karena panjang banget deretan angkanya. Jadi kalau misalkan kalian nemuin bentuk perkalian bilangan berpangkat dan kebetulan basisnya ini sama, ini basis ya, ini sama, maka kalian cukup tanpa harus ngitung 3 pangkat 5 berapa atau 3 pangkat 10 berapa, cukup tambahin aja pangkatnya. Jadi kayak gini. Nih, 3 pangkatnya tambahin 5 tambah 10. Oh, udah jadi 3 pangkat 15. Kan lebih simpel ya. Gitu. Pak, apakah ini harus dicari 3 pangkat 15 hasilnya berapa? Nggak usah. Biasanya soal mah cukup kayak gini aja. Nggak sampai detail gitu ya hasil eksaknya 3 pangkat 15-nya berapa. Nggak. Gitu ya. Jadi, kayak lagi kalau misalnya kayak nemuin sifat atau perkalian bilangan berpangkat dan kebetulan basisnya sama, nah tinggal tambahin aja pangkatnya. Gitu ya. Tapi ini berlaku untuk perkalian ya. Nah, kalau misalkan pembagian, sebaliknya. Misal gini, 8 pangkat 10 gitu ya dibagi 8 juga pangkat 7 misalkan gitu ya. Sama kayak tadi, kalau misalkan basisnya sama, ini sama ya, sama-sama 8 gitu ya. Nah, terus ininya pembagian, berarti kalian tinggal kurangin aja pangkatnya nih, 10 dikurangi 7. Beres ya 8 pangkat 3 gitu. Tanpa harus ngitung satu persatu 8 pangkat 10 berapa gitu ya, terus dihitung lagi 8 pangkat 7 berapa gitu ya. Jadi bisa kalian pergunakan trik ini nanti kalau misalkan nemuin perpangkatan yang basisnya sama kemudian mereka dioperasiin. Satu lagi yang ini nih. Kalau ini ada bilangan berpangkat yang dipangkatin lagi. Contohnya gini misalnya. Ini tutup dulu aja ya. 4 pangkat 3. Terus kemudian dia dipangkatin lagi. 8 misalnya. Jadi ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi gitu. Nah kalau ini kalian tinggal kaliin pangkatnya. Jadi 3 kaliin 8. Hasilnya adalah 4 pangkat 24. Selesai. Gitu ya. Kalau misalkan kalian nemuin operasi bilangan berpangkat. Kalau misalkan beda gimana? Kayak gini misalkan Pak, ada 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 8. Pak ini boleh nggak jadi gini, 6 pangkat ininya ditambahin pangkatnya jadi 12. Salah ini mah ya. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan pangkatnya atau basisnya beda ya, ini beda itu. Oh ya, nah harus dihitung satu persatu. 2 pangkat 4 berapa gitu ya. 2 pangkat 4-nya 16 ya, ini 16 kali 3 pangkat 8, nah nggak tahu berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan beda si basisnya, mau nggak mau harus dihitung satu persatu. Nggak bisa pakai sifat operasi dalam pangkat kayak gini gitu ya. Cuma 3 ya, cuma 3. A pangkat M kali A pangkat N tambahin gitu ya, kalau dibagi dikurangin, kalau dipangkatin kaliin gitu ya. Kita coba sekarang latihan soal. Soal ini ya. Nomor 1 dulu. 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 7. Sok siapa yang mau jawab? Ketikin kolom komentar lagi. 4 pangkat 4 kali 4 pangkat 7. Sofi harus ditanya ini mah karena masih ragu-ragu. Sofi teh bisa, cuman tinggal PD-nya aja nih. Coba ke Sofi aja. Sofi
Kenapa bisa 4 pangkat 11? Bisa di-unmute nggak mikrofonnya? Iya, Oh iya. Nah, gimana? kan bilangannya sama, jadi pangkatnya tinggal ditambahin. Iya ya, bukan bilangan, maksudnya basisnya ya. Ini basisnya sama nih, 4 sama 4. Berarti tinggal ditambahin aja ya. Kayak tadi ini jadi 4 pangkat 4 tambah 7. Jadi 4 pangkat 11 ya. Oke. Sip. Sofi dapat poin ya. Nomor 2 sekarang, silakan ketikin di kolom komentar. Yang bisa dulu lah, belum di spin wheel, nanti aja lah itu mah. Oke, ada 3 orang. Tipe yang mana? Oh, Rana. Cek atuh ke Rana aja tuh, Hazimah. Nah, gimana nak? Yang nomor 2. Typo ini. Iya, so benerin sekarang di sini. Harusnya gimana? Ya, kan tiganya sama, jadi 3. Terus 10 tambah 22, jadinya 32. Ah, typo. 3 pangkat berapa tadi teh? 10 tambah 22 ya? Oke, jadi 32 ya. Oh, iya tuh bisa, sip lah. Gampang ya ini mah ya. Sip. Mohon maaf nih tulisannya jelek karena pakai mouse tulisnya, nggak pakai pen tablet. Tadi pulpennya jelek, nggak ada. Ntar nyari pulpen dulu. Sambil nunggu, coba yang nomor 3 ketikin ya. Nah, ini ada pulpen. Rana ya. Nomor 3. Min 2 pangkat 4 kali min 2 pangkat 5. Min 2 pangkat 9. Min 2 pangkat 9. Min 2 pangkat 9. Apakah ada orang yang belum pernah jawab? Jihan. Cut, Nawa udah, Bila udah, Aisyah udah, Jihan juga udah. Ada yang lain? Dari 36 orang? Harusnya ya. Harusnya ada beberapa yang banyak. Oke lah, langsung bahas aja deh ya. Mohon maaf nggak ditanya dulu yang ini. Jadi sama aja kayak tadi ya. Kalau misalnya untuk yang gimana kesannya ini nih. Ini kan basisnya dia min 2 ya, basisnya tuh negatif 2. Yang nggak peduli dia basisnya mau positif atau negatif, yang penting sama ya. Yang penting basisnya sama, maka berlaku juga sifat ini. Pangkatnya yang ditambahin rea ya. Berarti yang nomor 3 ini min 2 gitu ya. Ini coretan apa lagi? Min 2 pangkat 9-nya langsung set. Nah, min 2 pangkat 9. Nomor 3 ya. Nomor 4 sekarang. Min 3 pangkat 5 kali min 3 pangkat 2 kali min 3. Nah, ini gimana nih? Oh, Safa kasihan bolak-balik terus dari tadi. Sinyalnya emang. Di sana hujan nggak? Ini baru berhenti. Oke, ini ada beberapa yang udah jawab. Min 3 pangkat 8. Min 3 pangkat 8. Kok bisa 8? Pengen nanya ke siapa ya? Di sini karena Cut duluan yang ngetik, berarti ke Cut aja deh ya. Cut, coba bisa ceritain kenapa kok bisa ada 8 ya? Bisa jadi 8. Itu kan apa pangkatnya Pangkatnya 5 sama 2 jadi 7, terus itu nggak ada jadi 1. Nggak tahu. Aku lihat di catatan. Oh, lihat di catatan. Pernah ya ini ya? Iya. Iya. Oh, tapi ini nggak tahu kok bisa tiba-tiba itu jadi ini ya. Jadi 8 gitu.
Lupa. Oke, sip. Nah, sekarang tambahin catatannya ya. Yang lain juga mungkin ada yang kelupaan. Kok bisa ini ada satunya gitu ya? Ada tambahan satu. Padahal di sini ada 5 sama 2 doang gitu ya. Di sini nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian nemuin suatu bilangan ya, nih bilangannya tunggal gitu ya, dia cuman -3 doang. Sebenarnya dia tuh berpangkat. Dia berbilangan berpangkat juga, tapi pangkatnya 1 nih. Biasanya kalau pangkat 1 sama orang-orang nggak ditulisin pangkatnya. Karena nggak ngaruh gitu ya, 3 pangkat 1, -3 pangkat 1 ya -3 juga gitu ya. 2 pangkat 1 ya ya 2 juga hasilnya gitu ya, nggak terlalu ngaruh. Tapi karena kasusnya ini yang kita bahas itu perpangkatan atau sifat operasi bilangan berpangkat, maka untuk membantu perhitungan kita bisa tambahin di sini tuh angka 1 yang dimunculkan gitu ya. Sehingga karena tadi kalau misalkan dikali untuk pangkatnya ditambahin, ya berarti di sini -3 pangkat 5 tambah 2 tambah 1 gitu di sini tuh ya. Jadi ada tambahannya. Bukan ada tambahannya, ada muncul satunya ini dari mana? Dari sini nih ya. Gitu ya. Sudah, berarti hasilnya adalah -3 pangkat 8 gitu. Tuh ya, tambahin catatannya kalau ada yang belum tercatat di sini. Sip, lanjut ke ini udah belum keluar tulisnya? Kalau udah, mungkin minimize saja. Lanjut ke nomor 5 ya sekarang nih. Nomor 5, oh Hazimah udah langsung ketik nih. 2 pangkat 1 katanya. Tapi bisa ada yang lain yang beda, coba ditungguin dulu ya. Yang lain jawabannya sama atau enggak? Tenang aja, silakan dikasih waktu lah buat ngerjain dulu. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 per 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 0. Ada lagi nggak? Nabila juga 2, Cut 2, Rana juga 2. Tapi 2 pangkat 1 dia ya. Coba ke Rana deh. Nah, kita kerjain bang. Astagfirullah ya Allah. Kenapa beda sendiri? Biarin. Iya, boleh. Yang ciri khas gini tuh. Panik akunya. Kok panik sih? Coba sebutin apa tadi soalnya teh? Oh gitu sih, bapak terus nih. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 per dibagi ya 2 pangkat 6 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 0. Nah, gimana nih cara ngerjainnya kalau Rana? Kan yang atas sama apa diituin dulu, apa disama apa sih yang itu loh. Pokoknya jadinya 2 terus yang 3 tambah 4 jadinya Jadi 7 gitu ya. Oke. Diituin teh ini ya. sama. Oke. Ya, Terus diituin bawahnya? nih. Terus yang bawahnya? Sama. Jadinya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Salah. 2 pangkat 2 pangkat 6. ya. Oh, gini. Terus? Udah deh. Terus tinggal diituin. Diapain? Apa? Ya nggak tahu. Diapain? Sok belajar menjelasin ke orang lain gimana. Rana udah ngerti kan, Rana udah ngerti nih ya. Gimana caranya biar ilmunya Rana tuh nyampe ke orang lain. Kan 2-nya sama. Ya udah 2. Terus kan 7 kurangi 6. Ah gitu ya, 2 pangkat 7 dikurangi 6 gitu ya. Ini jadi 2 pangkat 1 tadi teh ya. Nah, sip ya, ini udah betul ya. Tapi yang tadi ya, yang kalau pangkat 1 biasanya orang-orang suka ngapus juga. Tapi nggak salah sih ya. Kalau tulis 2 pangkat 1 juga gitu ya. Sip ya, nuhun, Rana ya. Rana udah jelasin tadi. Kayaknya pakai spin wheel lagi ya, biar semuanya kebagian. Tapi waktunya juga mepet. Kita masih ada banyak bahasan nih teh. Kita coba ringkas aja deh ya. Nomor 6 kayaknya udah. Kayak nomor 6 sama ya kayak nomor 5 juga. Ini sama, tinggal ditambahin gitu pangkatnya. Terus nanti yang dikurangi sama yang bawah gitu. Nomor 7. Ada yang udah?
3 pangkat 4 dipangkatin lagi 3. Terus kali 3 pangkat 11 dipangkatin lagi 2. Nah, nomor 7. Siapa ada yang bisa ketikin jawabannya? Tiga pangkat 4. 3 pangkat 4 dipangkatin lagi 3 kali 3 pangkat 11. Oke. Coba ada yang udah? Ini juga gampang ya. Oke. Aisyah, 3 pangkat 34. Tapi pasti pakai tanda tanya ya. Abila juga. Ada lagi nggak? 3 pangkat 34. Gina. Gina aja lah. Gina belum kebagian nih. Saya jawab. Gina, gimana Gina? Gina belum dapat poin hari ini. Kita tambahin poinnya ya. Halo, Gina bisa nyalain mikrofonnya? Iya, aduh pelan gini, lagi sakit. Enggak kan ya? Oh enggak ya. Gimana nih nomor 7? 3 pangkat 4 itu pangkat 4-nya dikaliin sama yang di luar kurung. Jadi 4 kali 3. Oke, jadi di sini kalau ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi, berarti kita kalikan ya. Ini sama kayak yang prinsip di sini nih ya. Pagi tampil papan tulisnya deh. Ini dikaliin jadi 3 pangkat berapa? 12. Kali terus Ya, yang itu 3 pangkat 11 ini dikali 22. Ini jadi 3 pangkat 22 ya dikaliin. Terus Tinggal ditambahin. Oke, karena ini basisnya sama, berarti tinggal ditambahin aja pangkatnya 12 tambah 22 sehingga langsung jadi 3 pangkat 34 tuh ya. Jadi terjawab ya pertanyaannya Aisyah sama Abila. 3 pangkat 34 bukan? Iya, 3 pangkat 34 ya. Oke, silakan ini boleh tulis dulu kalau misalkan perlu ditulis. Kalau misalkan lama nulisnya mending di screenshot aja juga boleh ya. Insya Allah nanti PPT-nya udah Paugi posting di Google Site, kalian tinggal download aja kalau perlu di sana. Cuman yang papan tulis ini mah coret-coretan papan tulis nggak ada mungkin ya di sana. Jadi kalau misalkan perlu silakan screenshot aja ini mah. Oke, udah ya. Nanti kalau ada yang ketinggalan tulisnya bilang aja. Nggak kerasa sekarang udah jam 14.11 ya, tinggal 18 menit lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, tentang notasi ilmiah sekarang ya. Tadi kita udah bahas terkait dengan bilangan berpangkat beserta dengan sifat operasinya yang 3 tadi itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke lesson kedua. Notasi ilmiah. Di sini diharapkan kalian bisa terampil dalam mengoperasikan bilangan tapi bentuknya tuh notasi ilmiah. Ini bakal sering kalian temuin nanti di pelajaran fisika. Bahkan nanti kelas 9 ya sama Bu Tia. Sekarang kalian fisikanya IPA-nya masih sama Bu Yuni yang terkait dengan biologi. Nanti mungkin IPA-nya atau IPA fisikanya maksudnya nanti sama Bu Tia. Mungkinnya dulu mah kalian sama Bu Fitri, sekarang sama Bu Tia. Berarti ya nanti ngomonginnya tentang operasi bilangan tapi notasi ilmiah yang dipakai angkanya tuh. Gitu. Ini kisi-kisinya yang tadi ya, menerapkan sifat operasi bilangan berpangkat pada notasi ilmiah. Dasarnya atau basicnya ya orang-orang kenapa pakai notasi ilmiah tuh karena mereka mau menyingkat atau memperingkas bilangan-bilangan yang sangat besar sekali nominalnya atau sangat kecil sekali si nominalnya itu. Contohnya nih ya, berapakah massa atau berat bumi gitu ya, kurang lebih ini setelah diukur gitu ya, setelah ditemukan segini lah ya massa bumi itu 5, 9, 70, 00-nya ada banyak gitu ya. Ini sangat tidak efisien kalau misalkan kita tulis di buku tulis gitu ya, atau misalkan diketikan.
bakal memperbesar kemungkinan untuk kelupaan satu angka gitu, nolnya kurang satu atau kurang beberapa gitu ya, jadinya salah. Makanya kita peringkas aja penulisannya dengan menuliskan dengan notasi ilmiah. Contohnya kayak gini nih ya. Jadi dikalikan dengan pangkat 10, bukan pangkat 10 ya, 10 pangkat sekian gitu ya. 5,97 kali 10 pangkat 24. Nah, cara dapetinnya gimana sih? Ini cara aturannya kita coba lihat aja di slide berikutnya nih ya. Jadi notasi ilmiah atau bentuk baku nama lainnya ya dari suatu bilangan positif itu dituliskan dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Si A-nya ini yang tadi ya, kalau di contoh soal yang sebelumnya, ini A-nya nih. Nah, A-nya terus kaliin 10 pangkat N dengan ketentuan gini, si A-nya itu harus selalu di antara 1 sampai 10 bilangannya tuh ya. Harus selalu antara 1 sampai 10, nggak boleh lebih dari 10, nggak boleh kurang dari 1. Jadi harus di antara interval ini. Terus si N-nya adalah bilangan bulat ya, pangkatnya bilangan bulat. Nah, misalnya kita mau bikin notasi ilmiah untuk 2300. Nah, berarti kita tinggal jadiin ini 2,3 gitu ya, kali 10 pangkat 3. Jadi kita penggal dari sini nih, dari angka yang pertama dulu. Angka pertamanya kan 2 ya, berarti kita penggal dari, di sini ya, nih penggal di sini. Jadi 2, gitu ya, 2,3. Nah, kali 10 pangkat 3. Nah, pangkat 3-nya dari mana? Dari sini nih. Dari banyak angka setelah angka yang pertama. Setelah angka 2 tuh ada 3 buah angka ya, berarti di pangkat 3. Kayak gitu ya. Jadi simpel lah ya. Nilai A lebih dari 1 dan kurang dari 10. 2,3 kan lebih dari 1 ya. Dan kurang dari 10. Dan memenuhi syarat. Terus si 3-nya juga, ini N-nya ini, 3-nya juga dia bilangan bulat. Gitu ya. Jadi caranya kita penggal dulu setelah angka yang pertama, kemudian kita hitung angka berikutnya itu ada berapa. Contoh nih. Nah, misalkan 8.500.000, kita mau ubah dia jadi notasi ilmiah gitu ya, atau bentuk baku. Berarti mana pen OGO ini? Berarti ini kegedean. Nih, berarti kita tinggal penggal angka yang pertamanya 3, nolnya 3 nih, itu 23. Nah, gini ya. Kita penggal dari sini nih. Set. Ambil 8-nya, berarti jadi 8,5 sini ya. 8,5 kali 10, pangkatnya berapa? Kita hitung banyak angka di sini ada berapa? Ada 5. Ada 5, berarti di sini pangkatnya 5. Selesai. Gitu ya. Yang satu lagi, 1440-nya ada 6. Akan kita tulis dulu ya si soalnya teh. 144 tuh 23 tuh 23. Nah, gini. Kita penggal dari angka yang pertama nih. Set. Jadi ini 1,44 kali. Nah, banyak angka di sini ada berapa? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Jadi 10 pangkat 8. Kayak gitu ya. Kalau untuk di PTS nanti, untuk yang pangkatnya negatif gitu ya, kayak soal ini nih. 0,0085 ini nggak ada ya. Ini kayaknya di skip aja ya, nggak usah. Tinggal usah terlalu dihafalnya, nggak apa-apa ini mah ya. Nah, sekarang tentukan hasil dari. Nah, dibalik sekarang. 2,5 kali 10 pangkat 5. Nah, dia bisa. Tadi mah bagaimana menjadikan bilangan yang sangat besar sekali jadi notasi ilmiah. Sekarang dibalik. Dari notasi ilmiah diubah ke bentuk biasa. Atau Pogi kasih contoh dulu ya. Contoh dulu atau langsung bisa yang ini. Ntar Pogi ngintip dulu slide berikutnya. Oh ya, masih banyak. Saya kasih contoh lah ya. Oh nih ada Nawa nih. Nawa jawabannya 2.500.000. Wah, bisa jelasin nggak gimana tuh caranya?
Kayaknya aku salah deh. Oh salah. Harusnya gimana? Enggak, nolnya dikurangin 1 jadi 250.000. Oh 250.000. Nah gimana tuh caranya tuh? Tinggal kayak 2 terus 5 terus 0. Susah ya jelasinnya ya. Heeh. Ya udah, Paugi bantu jelasinnya. Tadi teman-teman yang lainnya juga ini betul ya jawabannya 250.000 ya, Sofia, Jihan sama Olive. Nanti insya Allah ini kerekap ya yang aktif di sini siapa aja. Jadi kalau misalkan menjadikan ini ke bentuk biasa, kalian tinggal ini urai aja nih 10-nya nih ya. 2,5 kali 10-nya berarti nolnya ada 5 ya. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, terus kita kaliinnya, triknya gini. Lihat di sini, setelah angka 0 ini, di belakang angka 0 itu ada berapa angka? Oh, ada 1 angka ya, angka 5. Berarti kita tinggal hilangkan 1 angka di angka yang 100.000 ini atau yang banyak nolnya itu, hilangkan 1. Jadi tinggal tulis 25, tinggal tambahin 0 sisanya ada berapa? Tuh 2, 3, 4. Beres. Gitu ya, 250.000. Gitu caranya. Kita cobain lagi ya. Misalnya gini, Pokoknya kasih contoh langsung di sini lah. 2, jangan 2 lagi ya. 3,25 misalkan ya. Kali 10 pangkat 6. Jangan 6. 7 aja. Biar agak beda sama yang atas. Misalkan gini. Berarti kita tinggal tulisin kayak biasa ya. Yang 10-nya. Ini 3,25-nya kali 10. Nolnya ada 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat di sini. Setelah angka di belakang komanya itu ada 2 buah angka ya. Ada 2 angka, berarti kita hilangkan 2 angka yang ada di 1000 itu dulu gitu ya. Tinggal tulisin aja sisanya. Berarti hasilnya adalah 325, tinggal tambahin sisa nolnya ada 2, 3, 4 ya. 5, satu lagi. Beres gitu ya. Kayak gitu kalau misalkan mau ngubah ke bentuk yang biasa ya. Coba sekali lagi ya, biar lebih mahir. Oke, kasih satu soal lagi yang ini. Cik, coba 1,44 kali 10 pangkat 4. Ini soal yang catatan yang tadi Papa terus tadi. Coba bentuk biasanya berapa? Gimana? Oke, Hazimah 14.400, Olive sama, yang lain adakah yang sama juga? Atau beda juga? Oh, sama ya. Pogi langsung aja deh ya. Nggak wawancara kayak tadi lagi karena waktunya mepet nih. 1,44 nggak kelihatan warna hitam aja. 1,44 kali 10 pangkat 4. Nah, berarti di sini kita tulisin 1,44-nya kali 10-nya, nolnya ada 4 gitu. Terus kemudian lihat di sini ada berapa angka? Oh, 2 angka. Di sini coret 2 angkanya, depan 2 nolnya jadi 144 tuh 2, selesai gitu ya. Gampang ya yang ini mah. Jadi bagaimana kalian membentuk ke notasi ilmiahnya, terus dari notasi ilmiah bentuk ke biasa dibolak-balik itu, insya Allah bisalah, tinggal praktek aja sendiri nanti di latihan soal ya, latihan soal mandiri. Oke, kita langsung aja ke slide berikutnya. Kayaknya ini di skip aja. Nah, sekarang operasinya. Nah, ini yang bakal kalian sering temuin di soal-soal fisika, IPS, ekonomi, biologi, kimia. Ada perhitungan-perhitungan yang melibatkan notasi ilmiah. Contohnya kayak ini nih, 5 kali 10 pangkat 2 kali lagi 3 kali 10 pangkat 4. Ini sebenarnya udah Pogi kasih di latihan soal dulu pas kalian di gather ya, kata Miss Reni, Pogi di sentil.
Gather ya harusnya bacanya. Gather itu katanya ada beberapa yang pas Pogi perhatiin pas diskusinya itu kalian cara ngerjain itu diubah dulu ke bentuk biasa. Yang 5 kali 10 pangkat 2 tuh dihitung dulu 5 kali 100 berarti ya jadi 500 itu terus kaliin lagi dengan 3 kali 10.000 ya. Kalau 10 pangkat 4 nih yang ini. Padahal sebenarnya nggak harus kayak gitu. Jadi kalian bisa lakukan ini dengan simpel tanpa harus mengubah dulu ke bentuk biasa. Nih caranya ya, kalau ditulisin di papan tulis, ini perlu kalian catat. Bentar, kalau ditulis dulu soalnya 5 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 4. Misalkan gini. Oke. Nah, ini biar lebih gede. Nah, tadi ya, tidak perlu kita ubah ini jadi 500 kali ini 30.000 gitu ya, nggak usah. Apalagi kalau misalkan si pangkatnya ini udah besar-besar, ini sampai belasan, misalkan ini 12, misalkan satu lagi 14 gitu ya, kan sangat tidak efisien kalau kita tuliskan semua nolnya itu kan banyak berentet gitu ya, lebih tidak praktis. Nah, lebih enak kalau misalkan kalian ngerjainnya gini, kalikan angka depan sama angka depannya aja dulu. 5 kali 3 nih ya. 5 kali 3 berarti jadi 15 ya. 15. Terus kali. Nah, 10 pangkat 2 kaliin 10 pangkat 4. Satu lagi yang ini nih. Berarti jadi 10 pangkat. Pakai prinsip yang basisnya sama tadi ya. Kalau dikaliin pangkatnya tinggal ditambahin ya. 2 tambah 4 berarti jadi 6. Selesai. Tapi ini meskipun udah selesai 15 kali 10 pangkat 6, ininya masih belum memenuhi syarat ya. Supaya jadi antara 1 sampai 10 kita ubah jadi 1,5 nih ya. Ini jadi 1,5 kali 10 berarti ya. Kali 10 pangkat 6. Gitu. Ini berarti jadi 1,5 kali 10 pangkat 7. Gitu. Lain kali nanti kalau misalkan untuk pengerjaan soal operasi notasi ilmiah, ketika misalnya perkalian gitu, kalian tinggal kalikan angka yang depannya dengan depan gitu ya, terus 10 sama 10-nya kaliin. Kalau kaliin gini, pangkatnya berarti ditambahin ya, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 4 berarti jadi 2 tambah 4 jadi 10 pangkat 6. Beres deh, 1,5 kali 10 pangkat 7. Gitu. Sampai sini dulu, ada yang tanyain yang ini? Tanya aja, bisa ada yang bingung. Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal contoh soal yang kedua. Atau mungkin lagi nulis dulu ya. Kayaknya nggak ada ya, kita lanjut aja. Ini kalau misalkan yang perkalian. Gimana kalau yang pembagian? Kayak contoh soal yang B ini. Nah, ini nih. 1,25 kali 10 pangkat 16. Dibagi 5 kali 10 pangkat 16. Ini juga mirip kayak tadi ya. Pagi coba tulisin dulu soalnya. 1,25 kali 10 pangkat 16 per 5 kali 10 pangkat 6. Oke. Nah ini. Kita tinggal fokus ke sininya aja nih. Ini dibagi dengan ini. 1,25 dibagi 5. Agak susah kalau misalkan kita ngitung secara manual. 1,25 itu kan koma ya, bacaannya itu bilang bacaan desimal gitu. Agak repot juga kalau misalkan nggak pakai kalkulator ini ngitungnya. Nah, sekarang kita bisa akalin dulu supaya si 1,25 ini bukan jadi pecahan desimal lagi gitu ya. Caranya kita minjem dari sini nih, 10 pangkat 16. Jadi kita modifikasi dulu kayak gini. Kita minjem 100 dari 10 pangkat 16 tuh ya. 100 kan nolnya ada 2, kita minjem 2 angka 0 dari sana. 1,25 kali 100 ya. Kali 10 pangkat 16. 16. Ya, diulang.
Ini terlalu mepet nih. Kita geserin dulu sebelah kiri. Nah, gini. 1,25 kali 100 ya, kita pinjam 2 angka 0 dari 10 pangkat 16. Karena udah dipinjam 2, asalnya pangkatnya 16, berarti berkurang 2 ya 16-nya, jadi 14. Nah, gini. Per 5 kali, ini mah tetap ya, gitu, 10 pangkat 6. Jadi kita pinjam dulu 100 ya, 2 buah angka 0 ini dari si 10 pangkat 14, 10 pangkat 16 ya, asalnya 16 karena dipinjam 2 buah angka 0-nya di sini, jadi tinggal sisa 14. Nah, udah kayak gitu tinggal rapiin aja. 1,25 kali 100, ya berarti jadi 125 ya. 125 kali 10 pangkat 14 per 5 kali 10 pangkat 6. Nah, sekarang mah agak enak gitu ya, 125 dibagi 5 kan bisa dikotret ya, dibagi kurung gitu, hasilnya adalah langsung aja ya, 25 nih ya, 25 kali 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 6, tinggal dikurangin pangkatnya, 10 pangkat 8, beres. 25 kali 10 pangkat 8. Tapi kita rapiin lagi sedikit ya, ini 25-nya karena biar memenuhi syarat notasi ilmiah harus 2,5 ya. Berarti kita rapiin sedikit di hasil akhirnya. Ini jadi 2,5 kali 10 pangkat, nambah 1 ininya ya. Nah, gini. 10 pangkat 8. Terus 2,5 kali 10 pangkat 9. Berarti hasil akhirnya. Gitu. Ya. Ini bakal Paugi ujiin di PTS nanti ya, insya Allah. Termasuk yang tadi sebelumnya juga yang perkalian ya, yang ini gitu ya, yang 5 kali 10 pangkat 2 kali 3 kali 10 pangkat 4 gitu ya, termasuk yang ini juga. Itu silakan boleh dicatat dulu atau di screenshot dulu, dan kebetulan sekarang waktunya juga udah pas ya, 14.30. Ada yang ditanyain dulu sebelum ditutup? Nanti kita lanjut lagi di pertemuan kapannya, pokoknya hari berikutnya, entah besok atau kapan lah ya. Pokoknya di pekan ini. Kita lanjut lagi nanti di bahasan bentuk akar sama fungsi ya, notasi fungsi. Kayaknya nggak ada ya. Ya sudah kalau gitu kita, nah itu kan lesson 3 bentuk akar. Kita tutup aja. Oh nih ada pertanyaan dulu bentar. Nggak ada grafik gitu kan Pak? Ada. Itu bahasanya di fungsi. Malah itu jadi yang paling spesial nanti ya nih. Pak liatin di paling akhir tuh ya ada grafik. Oh. Terus astagfirullah. Tenang, gampang dah, aslinya gampang pisan. Nih itu ya. Malah ketutup ya. Sudahlah, pokoknya nanti ada lip. Boleh saja nanti pokoknya persiapkan di pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan ini nih ya, grafik fungsi. Bagaimana kita membaca atau menafsirkan grafik dari gambar gitu ya. Gitu. Boleh saja, tenang aja, fokus aja dulu yang tadi ya, diulang-ulang dulu aja di rumah, pangkat dan notasi ilmiah ya. Bapak tadi pangkat 8 dari mana? Oh nih, di papan tulis tadi ya, pangkat 8 ini. Nih, Paugi zoom ya. Nah, dari sini nih. Kan ini, yang dikotakin ini ya, 125 dibagi 5 kan ya, ini mah hasilnya ini ya, hasilnya 25. Ini udah clear ya. Nah sekarang yang pangkat 8 ini dari mana? Dari sini nih, 10 pangkat 14 dibagi 10 pangkat 6. Kalau tadi kan basisnya sama tuh, pangkatnya dikurangin ya, 10 pangkat 14 per 10 pangkat 6. Ini tinggal dikurangin aja, 14 kurangi 6 jadi 8 gitu. Jadi makanya di sini hasilnya 8. Gitu nak. Udah sampai sini? Udah oke, Rana?
Kayaknya Rana salah tulis di buku Rana kira-kira ternyata 14. Oh iya, pantesan. Ini 4 ya. Ya, nanti kalian bisa download atau unduh ya si PPT ini untuk nyiapin materi yang berikutnya. Ada di Google Site kelas 9. Jadi ini Pogi sedikit aja. Google Site ini Pogi perbarui gitu ya. Nanti update infonya itu ada di bawahnya nih, ada slider gitu, kalian tinggal lihat apa aja yang update di sini. Nih ya, materi pembelajaran review PTS, nah, kalian tinggal lihat aja. Nanti akan menuju ke page yang dituju. Nah ini dia PPT yang barusan ya, tinggal diunduh. Udah lengkap semuanya, kisi-kisi ada, soal latihan juga ada, terus kemudian materinya juga sedikit-sedikit ada di sana. Ya, gitu aja dari Pogi. Ada yang ditanya lagi? Kayaknya cukup ya. Bisa terlalu lama nanti bisa pusing ya. Kita tutup aja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat istirahat. Jangan lupa tugas-tugas yang kemarin sudah diposting di Google Classroom dikirim lagi, dipastikan udah dikirim di Google Classroom-nya ya. Jangan sampai terlupa. Kita ketemu lagi nanti di hari besok ya, jam pertama tuh. Enggak deng, besok mah Graviton. Hari Jumat. Kamis, hari Kamis jam 10 ya. Ya, silakan boleh live meeting. Pogi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Sama-sama semuanya ya.